Bungkruk. Di tepi sebuah desa, yaitu Desa Ngrawoh, ada sebuah danau yang namanya Danau Bungkruk. Danau tersebut tak pernah kering meskipun kemarau panjang, tetap penuh dengan air. Karena ada cerita legenda yang turun-menurun, warga di sekitar danau tak berani mendekatinya apabila waktu setelah maghrib tiba. Karena dipercaya, legenda mengatakan setiap 7 tahun danau membutuhkan satu tumbal untuk menjaga desa tersebut agar selalu damai. Semenjak 7 tahun yang lalu, ketika itu Pak Joko, seorang pemancing yang paling pandai di desa tersebut, hilang tanpa jejak di tepi Danau Bungkruk. Kehidupan desa cukup damai, tapi tahun ini warga mulai merasa gelisah karena mendekati 7 tahun masa tumbal akan tiba lagi. Sore hari itu, Badrul, anak muda yang baru pindah ke desa, tidak peduli setengah hati dengan legenda yang beredar. Dia membawa peralatan memancing, ingin mencoba nasibnya di Danau Bungkruk tersebut. Meskipun danau itu terkenal dengan ikan besarnya, namun Badrul mengalami nasib tak mujur. Sore itu sungguh terasa udaranya sejuk sekali karena diterpa angin yang menerjang, seolah-olah mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Setengah jam berlalu, Badrun tak menemukan tanda-tanda ikan memakan umpannya. Suasana terasa sunyi, hanya bunyi angin yang menyapu dedaunan dan getaran umpan yang menyentuh permukaan air. Sekian lama Badrun menunggu, tapi tidak ada ikan yang memakan umpannya. Tiba-tiba umpannya tertarik kuat. Badrun menyangka umpannya dimakan ikan yang besar. Badrul bersemangat sekali menarik kait dengan sekuat-kuatnya. Tapi apa yang muncul bukan ikan, melainkan sehelai baju dengan panjang yang berwarna coklat tua yang dikenali sebagai baju Pak Joko yang hilang jadi tumbal Danau Ngrawoh. Badrul terkejut dan sangat kaget dan melepaskan kailnya. Baju itu kembali tenggelam. Tetapi segera setelah itu permukaan danau bergejolak seperti ombak yang besar.
Dari dalamnya muncul tangan-tangan putih yang membusuk menggenggam ke atas. Mengerikan. Badrul ingin berlari, tapi kakinya terjepit oleh akar pohon yang tiba-tiba muncul dari tanah. Apalah daya, Badrul pun tak dapat menghindari semua itu sambil ia melihat sosok laki-laki dengan rambut basah dan wajah yang hancur berdiri di atas air. Itu Pak Joko, kata Badrul dalam hati. Laki-laki tersebut berbicara berbisik kepada Badrul. Kamu yang dipilih, kamu yang akan menjadi tumbalku. Dengan suara rintih-rintih tersebut, Badrul pun semakin ketakutan dan pasrah. Danau membutuhkan tubuhmu, Badrul, kata Pak Joko. Badrul berteriak meminta tolong, berteriak dan berteriak keras sekali, tapi tidak ada satupun warga yang mendengar, karena di waktu itu tiada warga yang berani mendekati danau Bungkruk tersebut. Sesaat kemudian badannya terbenam ke dalam air. Dia melihat banyak wajah lain di dasar danau. Semua tumbal yang datang sebelum dirinya menatap dengan mata kosong. Keesokan paginya warga desa menemukan peralatan memancing Badrul di tepi danau. Tapi Badrul hilang tanpa jejak. Udara di desa terasa lebih damai, seolah danau telah puas dan memberikan kedamaian seluruh warga. Tapi di malam hari beberapa warga mendengar suara memancing yang terngiang-ngiang dari arah danau Bungkruk tersebut. Dan kadang suara tertidur yang lemah dari dasar air seperti orang kesakitan. Setelah Badrul hilang, desa Merawoh memang terasa kembali damai. Tanah menjadi subur, panen melimpah, dan tidak ada bencana yang menimpa. Tapi tidak semua warga merasa tenang, terutama Siti, adik tiri Badrul yang baru berusia 16 tahun. Siti tidak percaya kakaknya hanya hilang begitu saja dan tidak mau menerima bahwa dia adalah tumbal yang harus dikorbankan. Suatu malam, tepat sebulan setelah Badrul hilang, Siti menyelinap keluar rumah. Dia membawa senter dan sehelai kain yang pernah dikenakan Badrul. Siti bertekad mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di danau Bungkruk tersebut. Ketika Siti tiba di tepi danau,
Bulan terbenam membuat tempat itu gelap gulita dan sangat menyeramkan. Dia menyalakan senter, menyorot permukaan air yang tenang seperti cermin. Tiba-tiba dia mendengar suara, "Siti, tolong." Itu jelas terdengar di telinga Siti. Suara Badrul lembut tapi jelas yang datang dari dasar danau. Siti mendekat, hatinya berdebar kencang sekali. "Kakak, kamu ada di sana?" teriak Siti. Segera permukaan danau bergejolak. Dari dalamnya muncul kepala Badrul. Wajahnya masih utuh, tapi matanya kosong dan mata berdarah. "Jangan datang sini, Siti. Danau ini akan menarikmu juga," kata Badrul pada Siti. Tapi tangan-tangannya malah menggenggam tepi danau seolah ingin keluar. Dan di saat itu juga tiba-tiba sosok Pak Joko muncul lagi di sebelah Badrul. "Dia sudah menjadi milik danau," ucap Pak Joko dengan suara yang dingin. "Jika kamu mengambilnya, danau akan marah. Semua warga desa akan terkena dampaknya." Siti tidak peduli. Dia menggenggam tangan Badrul, mencoba menariknya keluar. Tapi seketika itu juga banyak tangan lain muncul dari air. Semua tumbal sebelumnya dan semuanya mulai menarik Siti ke bawah. Siti meronta-ronta, tapi apalah daya, kekuatan Siti tidak sebanding. Saat badan Siti mulai terbenam, Siti melihat sesuatu di dasar danau. Sebuah batu besar dengan tulisan tua yang tertutup lumut. Siti membaca beberapa kata. "Danau ini dijaga oleh roh yang terkurung. Tumbal hanya membuatnya tidur sebentar. Akan tetapi, hanya cinta yang bisa melepaskannya." Tanpa berpikir panjang, Siti memeluk Badrul dengan erat sambil berteriak, "Aku tidak akan meninggalkanmu, kakak. Aku mencintaimu." Dan seketika itu, tiba-tiba cahaya terang menyala di dalam danau. Semua tangan yang menariknya mulai melepaskan genggamannya. Badrul mengangkat Siti ke atas permukaan air dan mereka berdua berenang ke tepi danau dengan cepat. Di belakang mereka, danau bergejolak hebat. Lalu semua sosok tumbal mulai lenyap satu persatu, disertai dengan suara lega yang terngiang-ngiang. Keesokan paginya, warga desa melihat Siti dan Badrul terbaring lelah di tepi danau. Danau Pungkruk yang tadinya berwarna gelap kini menjadi jernih dan cerah. Legenda
tumbal Danau Pungkruk. Sejak itu tidak ada lagi, dan Danau Pungkruk damai untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya. Jika menyukai cerita ini, saudara-saudaraku, kami persilahkan untuk like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.